Selamat datang di podcast Biar Nggak Nyesel episode kesekian. Jadi tambah banyak nih kayaknya yang bertanya. Aku bersyukur semoga episode-episode di podcast ini memang bisa memunculkan pikiran atau insight baru gitu, sehingga jadi ada hal yang kepikiran di kamu dan in case bingung bisa kita obrolin di sini. Syukur-syukur kamu juga nggak bingung dan bisa nemu jawabannya sendiri. Tapi episode kali ini kita dapat satu message dari salah satu pendengar. Kayaknya namanya nggak perlu kita sebut juga. Kita akan ngobrolin tentang sebenarnya karakter apa sih yang perlu kita punya untuk usia 25-30 tahun. Dengerin sampai akhir. Oke, aku bacain message-nya. Kita sebut saja dia Anon. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya umur 24 tahun, baru lulus kuliah tahun 2024 ini. Saya punya banyak plan dari 2 tahun terakhir dan sampai hari ini nggak ada yang berhasil 100%. Mau nanya Kak, apakah semua plan yang sudah kita buat harus diselesaikan? Ketika ada kendala dalam prosesnya, apakah boleh ganti plan? Pondasi sikap dan karakter apa yang perlu ditanamkan dalam diri di umur 25 hingga 30 tahun? Terima kasih Kak. By the way, ditunggu episode terbarunya di Spotify dalam kurung bersama Anchor. Tergantung sih podcast Anchor mau ngundang aku lagi atau enggak. Sukses buat podcastnya Kak. Terima kasih ya. Oke. Aku nangkep ini berarti ada 2 pertanyaan ya. Apakah semua plan yang sudah kita buat harus diselesaikan? Ketika ada kendala dalam prosesnya, apakah boleh ganti plan? Dan yang kedua, pondasi sikap dan karakter apa yang perlu ditanamkan dalam diri di umur 25-30 tahun? Oke, first thing first, aku takut berasumsi nih sama plan yang kamu buat di sini, Anon. Apakah plan ini nih maksudnya end goals atau plan yang kayak gimana? Tapi kalau pertanyaanmu, apakah semua plan yang udah kita buat harus diselesaikan? Aku akan jawab, it will depends on your end goals. Tujuan akhirmu tuh apa? Kalau buat aku pribadi, end goals atau kalaupun itu bukan tujuan yang besar, at least itu ada tujuan-tujuan kecil, atau aku suka nyebutnya kayak checkpoint atau milestone gitu ya. Jadi dalam aku ngejalaninnya tuh aku tahu aku tuh lagi mau ngarah ke checkpoint yang mana sih. Karena kadang end goalsnya kita, mimpi kita yang paling jauh, itu tuh punya banyak checkpoints, dan checkpointsnya nggak selalu sekuensial. Kadang ada yang dilakukan secara paralel kan, atau secara simultan. Dan buat tahu milestone atau checkpoints itu yang jadi penting ketika dalam prosesnya, kok kayaknya nggak sesuai harapan ya. Kupikir pakai cara yang ini harusnya aku bisa menuju ke checkpoint pertama misal. Tapi ternyata dengan cara ini nggak berhasil. Boleh nggak ganti plan? Nah, aku takut berasumsi plan yang kamu maksud sini apakah checkpointnya itu sendiri atau cara dalam kamu menuju ke checkpoint itu. Tapi boleh atau enggak? Definitely boleh. Yang penting sesuai sama end goalsmu itu tadi. Kalau misalkan dengan kamu berganti plan itu akan mendekatkan kamu dengan tujuan akhir kamu, then maybe you need to do that. Tapi kalau enggak atau kamu belum tahu, kamu mungkin bisa juga evaluasi. Kan tadi kamu bilang sampai hari ini nggak ada yang berhasil 100%. Kamu mungkin bisa mengevaluasi apa yang bikin dia nggak berhasil 100%. Nggak 100% ini kan berarti mungkin dia sebenarnya udah menuju sih ke sana, atau ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. 5%-nya berhasil, sisanya nggak berhasil, atau mungkin 20%-nya gitu. Kamu bisa evaluasi nggak berhasilnya ini seberapa dan karena apa, dan kalau ada yang berhasil karena apa. Harapannya, kalaupun kamu berganti plan, itu ada learnings yang kamu ambil. Jadi nggak semata kamu udah mencoba melakukan sesuatu dengan rencana kamu 2 tahun ini, terus begitu kamu ngerasa prosesnya nggak bener, yaudah it's simply nggak bener aja deh. Kita mulai semua dari awal yuk. Sayang gitu. Aku suka menyarankan untuk punya mental model ini, eksperimen mindset. Jadi kita anggap hal-hal yang lagi kita usahakan ini nih di usia terutama 25 ke 30 ini, yang mana masih banyak hal-hal yang pengen diuji cobakan gitu ya dalam hidup kita, terutama dalam karir, pakai mindset seorang eksperimen. Contoh paling gampang deh, itu tuh misalkan kita lagi ngerjain skripsi. Itu kan sebenarnya eksperimen ya, penelitian atau percobaan. Di dalam skripsi itu kan ada landasan teori, ada hipotesisnya, terus ada proses kita ngitungnya, ada hasil, dan kemudian ada kesimpulan. Di dalam penelitian yang benar. Ini Bapak Ibu dosen kalau ada yang dengar mungkin kalau saya salah boleh dikoreksi ya. Tapi yang aku pahami di dalam penelitian itu, kesimpulan itu nggak harus selalu menjawab atau mengiyakan hipotesis. Bisa jadi hasil di kesimpulan itu adalah berbeda dari dugaan awal, yang mana itu tetap hasil. Kalaupun itu nggak sesuai sama hipotesisnya, hasil ini tetap bisa jadi landasan teori atau acuan buat peneliti atau penelitian berikutnya. Begitu juga di kehidupan kita. Kalau kamu lagi punya rencana sesuatu, coba pakai mindset itu. Ketika itu gagal, itu bisa jadi landasan untuk kamu ngelakuin percobaan berikutnya. Jadi nggak akan sia-sia
ya, di eksperimen atau di penelitian, bad result is a result. Begitu juga di usia kita 25-30 ini, setiap hal yang kamu coba di hidup, bad result is still a result. Jadi semoga cukup menjawab dan semoga cukup membuka pikiran. Tapi inti dari jawabannya adalah boleh ganti plan selama mendekatkan ke tujuan akhir kamu, dan pastikan hal yang kamu rasa ini belum berhasil, tetap ada learning yang bisa kamu ambil. Karena seberapapun, sedikit apapun hasil yang kamu dapat, itu tetap hasil namanya gitu. Yang kedua, pondasi sikap dan karakter apa yang perlu ditanamkan dalam diri di umur 25-30 tahun. Ini pertanyaan yang aku apresiatif banget ya. Kayaknya attitude yang kamu tunjukkan di sini adalah orang yang emang pengen berkembang gitu dengan pertanyaanmu. Semoga apapun jawabannya nanti bisa diambil baiknya dan diaplikasikan. Ini definitely pendapat pribadi ya. Karena kalau kamu cari misalkan di AI gitu, atau mungkin kamu ketemu sama mentor atau coach yang lain, mungkin jawabannya akan berbeda. Dan aku cukup yakin itu akan dipengaruhi sama pengalaman pribadi mereka. So, silahkan diperkaya. Tapi kalau menurut aku pribadi, kalau aku mungkin mulai dari usia 21 sebenarnya sampai usia sekarang, itu lumayan banyak hal-hal pertama kali terjadi. Aku bersyukurnya adalah aku membuka diri untuk itu. Jadi menurut aku yang perlu dipunyain di usia ini adalah be explorative. Jadi terbuka sama opportunity atau kesempatan yang ada, dan kasih kesempatan diri untuk bikin salah. Karena itu tadi ya, banyak hal pertama kali yang terjadi. Yang namanya pertama kali itu pasti kita takut, kita nggak tahu. Taruhlah kita udah mempersiapkan, kadang masih ada aja gitu ya hal bodoh yang kita lakukan. Dan kasih room untuk bikin kesalahan itu penting supaya kita nggak cepet down karena hal-hal yang memang kita nggak tahu sebelumnya. Jadi be explorative, kasih room untuk kamu bisa bikin kesalahan di usia ini. Kemudian yang ketiga, menurut aku eksperimen mindset tadi yang aku sempat sampaikan di pertanyaan pertama itu juga penting untuk dipunya di usia ini. Karena kayaknya balik lagi ya spiritnya. Banyak banget gitu rasanya kayak kesalahan yang akan terjadi di usia ini gitu. Jadi kalaupun salah, jangan sampai kesalahan itu tuh hanya jadi pengalaman belaka, tapi bisa jadi pelajaran juga. Yang itu tuh bisa jadi modal buat pengalaman berikutnya. Jadi kita literally moving forward dan improving gitu. Nggak cuma ngumpulin pengalaman gagalnya doang, tapi itu bisa jadi modal buat pengalaman berhasil berikutnya. Sama mungkin hal yang aku berharap ini aku menyampaikan pada tempatnya adalah di usia-usia ini nih, adalah usia banyak transisi. Aku bayanginnya tuh kayak waktu dulu, mungkin kamu atau aku waktu masih SMP ke SMA, itu tuh masa-masa puber, masa-masa cari jati diri gitu ya. Jadi kalau ngelihat grup band tertentu, ih keren, gue pengen jadi kayak mereka. Atau ngelihat kakak ketua OSIS, ih keren, gue pengen jadi kayak mereka. Nih usia-usia transisi, kamu katanya juga baru aja lulus, habis lulus terus nanti masuk ke dunia kerja, itu akan banyak tuh fase-fase yang kayak gitu. Ketemu sama teman senior di kantor, keren, gue pengen kayak dia. Terus ngeliat temen seangkatan yang udah sukses, kok dia udah sukses duluan ya, gue belum ngapa-ngapain gitu. Yang mau aku sampaikan adalah hati-hati sama comparison trap. Kadang kita tuh nggak sadar, sosial media sekarang udah lebih gampangnya gitu buat diakses, dan kita nggak memilih untuk tahu kabar orang aja, kita dikasih tahu nih kabar teman lo nih gitu kan. Hanya karena kita nge-follow dia, kita jadi kayak dapat update semua kabarnya gitu. Kita nggak ngapa-ngapain aja kadang secara nggak sadar membandingkan diri kita sendiri sama orang lain. Yang menurut aku tuh nggak perlu, kecuali kamu membandingkan diri dengan orang lain untuk kasih referensi kamu di dalam eksperimenmu itu tadi. Misalkan kamu mau melakukan sesuatu terus kayak, gue nggak tahu lagi nih mulai dari mana. Coba deh lihat orang yang situ, dia mulai dari mana ya awalnya. Kalau itu bisa jadi referensi dan nggak bikin down, that's good. Tapi most of the case, si comparison trap ini itu malah bikin down, malah jadi ngerasa diri tuh inferior, malah jadi ngerasa left behind. Menurut aku tuh perasaan yang nggak penting gitu. I'm not saying that you are in a comparison mode, tapi hati-hati aja sama comparison trap ini. Karena ini banyak banget menurut aku ya kejadian sama teman-teman di usia fresh graduate yang sempat ketemu dan ngobrol sama aku. Jadi semoga kamu tidak di posisi itu ya, Anon. Tapi mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya, yang bisa jadi pondasi kamu untuk usia 25-30. Dan I really hope the best for you, Anon. Semoga pertanyaan kamu yang compact ini juga bisa aku jawab dengan compact. Dan kalau mungkin ini kurang aplikatif dan kamu ada follow up questions, feel free untuk balas DM-nya dan we can talk about that further. Oke, kayak cukup singkat ya episode ini. Terima kasih buat pertanyaannya teman-teman yang udah sempet share. Yang masih antri, semoga habis ini bisa aku jawab satu persatu. Untuk yang lain, kalau kamu ada pernyataan yang gak setuju atau ada pertanyaan, kamu selalu boleh DM di Instagram podcast ini biar gak nyesel.podcast, atau kamu selalu bisa cek coaching programku di akun Instagram pribadiku @tashalma. Semoga kapan-kapan kita bisa bahas dan bacain pertanyaan kamu. Jangan lupa dengerin episode berikutnya biar kamu gak nyesel. Bye!